Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Noel yang berhasil memotivasi 3 parti pemula yang cukup menjanjikan untuk ikut berpartisipasi dalam festival besar melawan Valiant. Sehingga ketiga parti itu akhirnya memutuskan untuk melakukan penggabungan dan berencana akan membuat klan. Sementara di saat Koga dan Leon sedang menjalani kegiatan sosial di sebuah panti asuhan, di tempat berbeda telah muncul sesosok misterius yang berpenampilan seperti seorang wanita. Dan telinga rubah yang mencuat dari kepalanya menjelaskan bahwa dia adalah Beast Hybrid. Sosok hybrid ini kemudian mulai menunjukkan wajahnya yang ditutupi dengan topeng aneh berbentuk seperti tengkorak. Sembari menanyakan kepada kedua pria yang ia temui, apakah mereka sudah pernah mendengar tentang Ikizukuri. Ikizukuri adalah metode mempersiapkan hidangan di negara kepulauan di timur yang jauh, di mana ikan disajikan dalam keadaan masih hidup, dan seorang koki yang terampil dapat menjaga ikan tetap hidup, bahkan setelah dipotong-potong. Mendengar hal itu, tentu saja pria jahat ini tidak mengerti apa maksudnya. Tapi karena dia tahu kalau mereka sedang diolok-olok, lantas salah satu pria berbadan tinggi langsung mendekati wanita hybrid itu dengan maksud ingin menggodanya. Namun sebelum tangannya dapat menyentuh bahu wanita itu, tiba-tiba si pria malah memuntahkan darah dan langsung mati begitu saja. Kemudian juga disusul oleh rekannya yang mengalami kematian serupa. Sementara di saat wanita hybrid itu sedang memandangi mayat kedua pria tadi, tiba-tiba muncullah seekor lalat yang bisa bicara dan ingin melaporkan bahwa ia telah melihat si pendeta lah yang sudah membunuh kedua orang mereka. Pendeta itu mampu menyerang dengan kecepatan kilat tanpa menghembuskan angin atau menimbulkan suara apapun. Bahkan kedua seeker yang berada di dekatnya tidak menyadari pergerakannya sama sekali. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pendeta itu juga bisa memilih kapan targetnya akan mati, persis seperti yang diharapkan dari seorang Kingslayer. Namun meskipun telah mengetahui bahwa si pendeta ternyata sangat kuat, wanita hybrid ini tidak merasa khawatir sedikit pun akan keberadaannya. Karena tidak peduli seberapa kuat musuhnya, selama ia tidak mengabaikan analisis dan persiapan, maka ia sangat yakin sebuah jalan menuju kemenangan selalu dapat ditemukan. Lalu ketika seekor lalat tadi mengatakan, "Aku benar-benar berharap aku bisa mempercayaimu tentang yang satu itu Melbolge." Di sini akhirnya terungkap, ternyata identitas wanita hybrid ini adalah Lord Valiant yang bernama Melbolge Sang Kekacauan. Sedangkan seekor lalat yang bersamanya itu adalah Sang Raja Lalat. Seperti yang dijelaskan oleh Harold sebelumnya, di antara para Valiant terdapat individu yang mampu memunculkan dirinya ke dunia manusia atas kemauannya sendiri. Jadi itulah sebabnya Melbolge dan Raja Lalat bisa berkeliaran dengan bebas di dunia manusia tanpa ada yang menyadari kemunculan mereka. Kedatangan Melbolge dan Raja Lalat ke dunia ini bertujuan untuk menciptakan pasukan humanoid. Dan salah satu manusia yang telah mereka rubah menjadi humanoid adalah Edgar, si pria besar yang pernah bertengkar dengan Noel sebelumnya. Tak lama setelah Raja Lalat pergi meninggalkan Melbolge dengan membawa mayat kedua pria tadi. Di sini Melbolge pun mulai mengangkat satu tangannya ke langit sembari berkata, "Sudah lama sekali sejak saat itu, tapi hanya sedikit lagi yang harus dilalui. Aku Melbolge Sang Kekacauan akan berhasil membunuh dewa." Sin kemudian memperlihatkan Noel dan Alma yang sedang mencari pakaian formal untuk mereka pakai di acara simposium yang akan berlangsung dalam 3 minggu lagi. Noel yang berencana membawa Alma juga, tentu ia harus memastikan agar Alma berpakaian dengan tepat. Namun berhubung opai Alma cukup besar, ternyata jadi sulit menemukan pakaian yang tepat untuk menutupi opainya. Sementara di saat Noel tak bisa menahan tawa ketika mendengar keributan antara Alma dan pemilik toko yang sedang mencoba pakaiannya di ruang ganti. Di sana Noel juga bertemu dengan Licia yang kebetulan juga berkunjung ke butik tersebut. Licia yang tak tahu apa yang dilakukan Noel di butik ini, sontak ia langsung menduga jangan-jangan Noel memiliki ketertarikan pada pakaian wanita. Namun setelah Noel menjelaskan ia datang ke sini hanya untuk mencari pakaian formal buat Alma di acara debat nanti, akhirnya Licia pun mengerti dan ia juga memberitahu kepada Noel bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan partinya. Mengetahui hal itu, sontak Noel pun langsung menyuruh Licia segera pergi sekarang juga dan jangan buang-buang waktu di sini. Tapi Licia malah memarahi Noel dengan mengatakan bahwa semuanya adalah gara-gara Noel, karena Noel telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Noel yang mendengarnya tentu tak tahu apa yang dibicarakan Licia. Hingga setelah Licia memberitahukan bahwa Wolf, Logan, dan Veronica akan bertarung untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin setelah parti mereka bergabung. Akhirnya Noel jadi paham ternyata itulah sebabnya Licia jadi marah. Lalu ia berkata, "Bukankah itu kabar baik? Dalam persiapan untuk pertempuran melawan Valiant setahun mendatang, Guild Seeker telah memperketat kriteria pendaftaran klan.
Jadi kalau party kalian bergabung, aku yakin kalian akan disetujui. Lalu setelah mendengar Lysia menjawab, meskipun itu memang benar, seharusnya mereka tidak perlu buru-buru menentukan pemimpin dengan duel. Tapi semuanya telah terjadi karena Noel sudah menyulut api di antara mereka. Di sini Noel pun kembali menjelaskan, seharusnya jika mereka ingin membentuk klan, maka inilah saat yang tepat. Menimbang, apakah mereka mampu berperan aktif atau tidak dalam pertempuran melawan Valiant akan menjadi tolak ukur yang tak bisa dibatalkan ketika mengevaluasi Seeker di masa depan. Tentunya jika mereka melewatkan kesempatan ini, tak ada yang tahu akan butuh waktu berapa puluh tahun lagi sampai kesempatan berikutnya muncul. Lysia mengungkapkan, selama ini dia selalu menghormati keputusan Wolf dan ia tidak pernah menentangnya. Tapi perubahan yang mendadak sangatlah menakutkan baginya, karena mau menang atau kalah, segalanya takkan pernah sama lagi. Lalu ketika Lysia bertanya-tanya, apakah itu karena dirinya adalah elf yang berumur panjang, sehingga ia tidak suka perubahan. Lantas Noel pun menjawab bahwa ia mengerti bagaimana perasaan Lysia sekarang, tapi Noel ingin Lysia tahu satu hal. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Mempertahankan keadaan yang tidak berubah adalah stagnasi. Dengan kata lain, itu hanya menunggu kematian yang lambat dan bertahap. Jadi jika kau benar-benar menganggap sesuatu itu penting, maka jangan pernah takut akan perubahan. Lysia yang mendengarnya lantas bertanya kepada Noel, apakah Noel sedang mengajari orang yang jauh lebih tua darinya? Namun setelah Noel menjawab tidak, itu hanya beberapa saran dari seorang teman. Untuk sesaat Lysia tampak terkejut, tapi dia segera tersenyum lebar. Karena meskipun Noel menakutkan, menurut Lysia terkadang Noel bisa manis juga. Scene kemudian berpindah ke sebuah arena latihan di ibu kota. Di sini terlihat ada ketiga ketua party yang sudah bersiap untuk memulai duel mereka. Lalu tak lama ketika Wolf menjelaskan, pemenang duel ini akan menjadi pemimpin setelah penggabungan party dan tidak boleh ada keluhan setelahnya. Saat itu Lysia pun datang membawa Noel dan Alma untuk ikut menyaksikan bagaimana jalannya pertarungan tersebut. Melihat Wolf yang kaget karena Noel juga ada di sana, lantas Lysia pun menjelaskan bahwa mereka kebetulan bertemu di jalan. Jadi sekalian saja ia membawa Noel dan Alma kemari. Sementara di sisi Veronica yang tidak mempermasalahkan kehadiran Noel, justru ingin meminta Noel menjadi wasit dalam duel mereka, karena Veronica ingin memberikan pertarungan yang lebih berbobot. Hingga setelah Noel menjawab, baiklah, aku akan melakukannya karena kita dari angkatan yang sama. Di sini Noel pun langsung saja memulai pertarungannya dengan suara tembakan Silver Flame sebagai aba-abanya. Namun setelah beberapa menit berlalu sejak pertarungan itu dimulai, pada titik ini ternyata belum ada satupun dari mereka bertiga yang bergerak, baik itu Wolf, Logan, ataupun Veronica. Alma kemudian bertanya kepada Noel, apakah masing-masing dari mereka sengaja menunggu momen yang tepat untuk mengambil keuntungan dari dua orang yang bertarung lebih dulu? Lalu dengan yakin, Noel menjawab tidak mungkin, dan ia bisa jamin mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Menurut Noel, jika tujuannya hanya untuk menang, mungkin strategi itu memang akan meningkatkan peluang kemenangannya. Tapi karena ini adalah pertempuran untuk memperebutkan posisi ketua setelah penggabungan party, tentu saja mereka ingin menunjukkan bahwa mereka layak berada di puncak. Jadi jika mereka menggunakan strategi bertarung dengan cara menunggu momen terbaik sampai salah satu dari mereka dikalahkan oleh yang lain, Noel yakin anggota klan baru mereka nantinya pasti tidak akan senang dengan hal itu. Sebagai seorang Seeker, seharusnya menjadi makhluk yang rasional. Tapi jika pemimpin ingin orang lain mengikuti mereka, maka para pemimpin harus membuktikan nilai mereka dengan cara melampaui rasionalitas. Dan itulah yang disebut karisma. Noel yang menyadari bahwa yang diinginkan dari pertarungan ini adalah pertarungan di mana mereka dapat menggunakan kekuatan fisik untuk membuat yang lain jadi tunduk. Sontak Noel pun mulai bergumam, mustahil aku bisa bertarung dengan cara seperti itu. Lalu setelah Alma menjawab, ia yakin bahwa Noel pasti akan mewujudkan pertarungan kecerdasan yang menguntungkannya sebelum berubah menjadi pertarungan fisik. Di sini Alma pun juga ingin bertanya kepada Noel, siapa yang dia pikir akan menang di pertarungan ini. Untuk sesaat Noel langsung jadi teringat kedekatannya dengan Wolf ketika ia mendengar pertanyaan itu. Berdasarkan analisis Noel, menurutnya tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kemampuan antara Wolf, Logan, ataupun Veronica, karena mereka semua telah naik ke rank B. Dengan memiliki peringkat yang sama, tentu hasilnya tidak akan hanya dipengaruhi oleh kekuatan saja. Namun berhubung Veronica sangat pandai memanipulasi situasi untuk keuntungannya, karena dia adalah tipe yang mirip dengan Noel. Lantas Noel pun cukup yakin bahwa Veronica lah yang akan jadi pemenangnya. Tapi berbeda dengan Noel, ternyata Alma malah sangat yakin Veronica lah yang paling mustahil bisa menang.
karena Veronica jelas dirugikan dalam pertarungan ini. Lalu bertepatan dengan Noel yang kembali mengatakan bahwa Veronica adalah wanita yang kuat, dan buktinya ia telah tumbuh menjadi seeker yang cukup tangguh untuk membentuk kekuatan besar. Di sini terlihat Veronica yang mulai menggunakan skill Wizard Blaze Raptor yang bisa memunculkan beberapa burung api untuk melancarkan serangannya kepada Wolf. Yang kemudian ia lanjutkan dengan menyerang Logan juga. Bahkan meskipun kedua lawannya masih bisa menghindari serangan burung api itu, ternyata burung-burung yang menyala itu kembali berbalik untuk menyerang Wolf dan Logan. Sementara mereka bertarung, Veronica juga mulai membuka Grimoire di tangannya untuk mempersiapkan wizard skill lainnya. Namun tanpa diduga oleh Veronica, tiba-tiba Logan malah menghilang, lalu kembali muncul tepat di belakangnya. Karena Logan memiliki skill Fist Fighting Shukuchiseku yang membuatnya bisa memperpendek jarak ke target menjadi 0. Lalu dengan menggunakan pukulan tangan kosong yang Logan hantamkan ke leher Veronica. Pada akhirnya, Logan pun berhasil menumbangkan Veronica dalam sekali serang saja. Melihat Veronica yang dikalahkan dengan cara yang tak terduga, sontak semua rekannya jadi sangat mengkhawatirkan kondisi Veronica. Alma kemudian mengatakan kepada Noel, "Seperti yang aku pikirkan, ternyata prediksimu terkadang bisa salah ya Noel?" Lalu sembari Noel menjawab, "Bahkan aku bukan orang yang maha tahu." Saat itu Noel juga mencoba memandangi tubuh Veronica yang sudah tergeletak pingsan, dan Noel punya firasat aneh bahwa Veronica masih menyimpan kartu asnya. Dengan tumbangnya Veronica, pertarungan antara Logan melawan Wolf terus berlangsung dengan kecepatan tinggi, di mana Logan yang hanya menggunakan tinjunya, sedangkan Wolf menggunakan teknik dua pedang. Sementara di saat sorakan dari para pendukung Logan terdengar begitu keras, hingga seluruh arenanya jadi bergetar. Di sini Noel pun kembali menyampaikan analisisnya tentang kemampuan Logan kepada Alma. Menurut Noel, Logan telah bertarung dengan hebat, padahal skill Shukuchiseku adalah skill yang sulit digunakan. Sebagai orang yang menghindar, jika Logan tidak bisa melihat gerakan lawannya dengan jelas, sudah pasti dia akan terkena serangan balik yang menyakitkan saat tidak berdaya. Fakta bahwa Logan mampu menyesuaikan di mana dia akan muncul dengan sangat tepat. Noel yakin itu pasti merupakan hasil dari sejumlah latihan besar yang dia lakukan. Di sini kita pun dapat melihat Wolf yang terkena pukulan keras dari Logan di tulang rusuknya, namun di saat yang sama Logan juga terkena tebasan pedang Wolf. Sehingga keduanya pun tampak kesulitan untuk melanjutkan pertarungannya, karena si Dera dan kelelahan telah menguras tenaga mereka berdua. Wolf mengalami patah tulang rusuk dan kerusakan organ dalamnya, sedangkan Logan juga mengalami pendarahan cukup parah, yang membuatnya takkan bisa bertarung lebih lama lagi. Tapi berhubung hasil pertarungannya belum bisa ditentukan sampai salah satu dari mereka kalah. Tepat setelah Licia meneriaki Wolf jangan kalah, lalu rekan Logan juga turut memberikan dukungannya. Saat itu keduanya pun kembali bersiap untuk melanjutkan pertarungan mereka lagi. Lingkaran cahaya kuning keemasan tampak keluar dari tubuh Logan setelah ia mengaktifkan skill Fist Fighting Konjiki Yasha. Begitu juga dengan Wolf yang telah memunculkan kilatan cahaya ungu setelah ia mengaktifkan skill Gladiator 4 Pulse Sword. Namun sesaat sebelum Wolf dan Logan sempat melancarkan serangan mereka dengan skill terkuat masing-masing, tiba-tiba malah terdengar suara Veronica yang bilang, "Hei, lihat ke sini!" Sehingga suara yang terdengar seperti guntur itu seketika langsung mengejutkan semua orang yang ada di seluruh arena. Karena Veronica yang mereka pikir sudah dikalahkan, ternyata masih bisa bangkit dengan cahaya api yang mengalir di tubuhnya. Di tengah kebingungan, Veronica pun langsung saja menggunakan skill Wizard Warp Drive untuk berteleportasi ke belakang Logan hingga sangat mengejutkannya. Lalu setelah Veronica dengan sombongnya bilang kepada Logan, "Kau terlalu lambat." Dengan cepat Veronica pun kembali berpindah ke depan Logan dan langsung menghantamnya dengan pukulan keras, hingga membuat Logan seketika jatuh pingsan. Melihat kejadian itu, sontak Alma pun jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau Logan telah dikalahkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, padahal Veronica adalah penyihir, tapi kenapa pukulannya memiliki kekuatan seorang Vanguard? Noel menjelaskan, biasanya hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Tapi Veronica yang sekarang sama sekali tidak normal, karena dia telah menggunakan sacrifice atau pengorbanan bagian tubuhnya. Sacrifice adalah skill yang memungkinkan Veronica bisa memiliki hubungan mendalam dengan spirit kontraknya setelah dia mempersembahkan bagian tubuhnya yang berharga. Namun keberhasilannya tidak bisa dijamin, karena meskipun ada bagian tubuh yang diberikan, nyatanya masih ada kemungkinan spirit akan menolak pengorbanannya, dan itu bisa membuat penyihir kehilangan nyawa. Sementara ketika Noel juga mengatakan penggunaan sacrifice sangat jarang terjadi, bahkan kalau ada sekalipun, dia hanyalah orang bodoh yang rela mempertaruhkan nyawa sendiri.
Di sini terlihat Veronica yang kembali bergerak dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangannya kepada Wolf. Namun sayang, updatean manga chapter terbarunya cuma sampai di sini saja. Tapi kalau teman-teman masih penasaran dan setuju, kalau Mimin bahas kelanjutannya yang dikutip dari versi novel, nanti pasti akan Mimin buatkan videonya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan, update video lanjutannya hanya di channel Onobe.